jangan di kolom komentar, tanyanya di kolom Q&A, di kolom questions. Kenapa? Karena kalian bisa dapat 6 tiket ke Gala Premier. Jadi nanya lah di situ. Lu jangan nanya, Bi. Emang gue gak boleh nanya? Belum. Oke. Gue nanya dong. Yaudah, lu nanya deh, mulai deh. Jadi, yaudah. Siapa jadi Mirna? Itu, siapa sih Nancy? Jadi Nancy itu risetnya tuh kayak apa? Mungkin enggak dong, Nancy dong. Mirna dong. Mirna dong. Mirna dong. Itu ya, Nugra. Ya, jadi Mirna tuh risetnya kayak gimana? Itu jadi apa ya namanya? Waria pada tahun 80-an itu gua menurut gue susah tuh secara riset ya, maksudnya kayak pada masa itu kan soalnya lumayan agak-agak keras ya, jadi kayak gimana tuh secara pendalaman gitu, secara background research dan historinya dan lain-lain tuh gimana ya, Dok? Boleh aku kasih satu pertanyaan aja, lu nggak boleh nanya lagi tapi Bi ya. Udah Bi, satu aja Bi. Jawabnya serius tapi. Ya serius. Jadi lu nggak punya sendiri kan, Nancy Mirna nggak ada segmennya, nah ini makanya kita nanya. Nggak ada. Iya benar. Udah iya. Lu dari kemarin nanya mulu kan ke. Iya benar. Benar. Ini waktunya. Oke, sekali aja ya. Nih kalau gue kebanyakan jawab pertanyaan gue diamuk masa nih. Karena kan yang ngomong langitnya bagus. Ya udah lu ngomong sambil orang-orang liatin langit gue tuh. Nah, ngomong dah. Oke, research-nya tuh luar biasa capeknya dan banyaknya karena benar-benar kita gua sama Nugra itu jadi pemeran waria itu benar-benar kita nggak mau dong diamuk masa kayak ini gue malah pencelaan terhadap waria, nggak mau. Jadi kita benar-benar harus menjadi waria gitu loh. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita benar-benar mencari teman-teman waria yang memang pada zaman itu memang melakukan aktivitas seperti itu juga. Jadi kita benar-benar nanya sama mereka sampai sekarang ini masih punya nih sound recordnya dia, benar-benar kayak dia menceritakan dari dulu tuh gimana di Taman Lawang. Terus habis itu sehari gue mencari seperti itu, mencari jati dirinya mereka dulu. Terus habis itu gue datang lagi waktu jam-jam malamnya untuk melihat gerak-gerik mereka, untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan orang yang ingin bertransaksi dengan mereka. Hal-hal yang seperti itulah kita coba praktek. Nanti kalau udah selesai ngomongnya WhatsApp saya ya. Saya mau itu mau bersihin kolam dulu sebentar itu. Iya. Udah Bi, jangan mulai Bi. Udah selesai nih. Oh, udah. Orangnya. Okay. Udah. Maksudnya gue denger riset lu dan maksudnya ya lu mencapai titik keseriusan yang luar biasa gitu untuk menjadi waria gitu. Walaupun kita ngelihatnya ya beda banget ya, maksudnya di tahun 2022 ya. 2020. Terus, udah beda 40 tahun gitu, 4 dekade ya berarti kan. Maksudnya secara pemikiran, secara antropologi dan lain-lain itu kan sangat mempengaruhi ya. Benar. Gue ngeliat makanya riset langsung malam-malam bareng sama Nugra, terus beneran langsung ngobrol, itu menurut gue tingkat yang memang harus dicapai untuk para aktor-aktor di Indonesia gitu. Maksudnya ya, itu udah menjadi standar yang harusnya udah jadi SOP-nya gitu loh. Iya, setuju gue. Jadi terima kasih. Keren. Terima kasih. Soalnya kan gue melihat ya mukanya sama aja ya, soalnya di kontrak gak ada tulisan harus full mukanya. Jadi saya kasih bener cuman setengah aja ya. Oke. Mau seperempat aja ya. Udah. Gini. Oke, janganlah. Lu diamuk masa beneran deh. Oke. Nih pertanyaan yang ada di luar sana dari kemarin. Bio sebenarnya. Bio sama Naima. Oke, Naima kan ngegedein badan nih. Maksudnya harus makannya lebih banyak, harus menjadi lebih untuk memenuhi kebutuhan karakter Ana, lu harus makan lebih banyak untuk menggendutkan badan. Nah, Bio sebaliknya.
ngurusin badan. Lu kemarin udah teaser nih, lu kangen nggak makan? Boleh dijawab dikit nggak? Bio dulu, nanti kita ke Naima. Lu ngurusin badan, apa yang lu lakukan? Ladies first. Ya udah, ladies first. Oke, Oke. Naima dulu deh. Kalau aku lebih ke kayak menstabilkan berat badan aku yang Oke. kemarin. Dan itu tuh buat aku susah karena aku tipe yang gampang banget turun berat badannya. Jadi bener-bener ngemil terus, makan terus supaya beratnya nggak turun dengan keadaan kita syuting setiap hari. Jadi ya udah kayak menjadikan makanan tuh adalah teman gitu, supaya makan terus. Beda kalau sama masnya sebelah saya. Tapi lu suka makan kan? Iya, kebetulan Ya suka. udah, berarti kebetulan oke banget ya. Tapi kan yang sulit adalah menstabilkan berat badan karena gue gampang banget turun berat badannya. Jadi kayak buat bikin stabil tuh yang Rada biasanya susah. makannya 4 kali jadi harus ditambahin lagi supaya bisa stabil terus gitu. Iya. Nah, tambahan dulu deh sebelum masuk ke bio. Bio. Lu kan pakai sanggul terus. Ah, Pakai sanggul terus. Nah, itu gimana lu menstabilkan lu deh, atau lu menjadi nyaman dengan pakai sanggul terus, karena lu kan nggak pernah pakai sanggul di iya. luaran sana. Itu kan sanggul itu sanggul yang gede banget, yang zaman dulu tuh gede banget. Terus ditusuk-tusuk kepala tuh udah nyat-nyut, tapi kayak nggak apa-apa. Ya, kita nggak apa-apa ya kan, berusaha untuk tetap tenang walaupun alis hilang ya kan. Terus kayak ya membiasakannya dengan cara lebih ke bilang sama diri sendiri setiap saat gitu, kayak stigmain ke diri sendiri kayak ini nggak apa-apa, ini oke, ini bagus, dan kayak malah jadi self compliment juga, kayak gue cantik kok pakai sanggul yang sangat berat dan menusuk-nusuk ini kayak gitu-gitu. Iya. Good. Ya, itu memang bagian dari karakter ya. Jadi Iman. harus mau nggak mau. Bagian dari iman. Iya, bagian dari iman juga. Iya. Ayo, Bi, ngomong, Bi, lu kan. Apa saya harus ngomong sekarang? Apa ini? Itu tadi sekarang yang ngurusin berat badan. Lu ngurusin berat badan. Karena semua orang kan interestnya tuh sebenarnya di film ini tuh tentang berat badan tuh di lu, Bi. Karena orang merasa kayak kenapa lu jadi kurus banget. Saya cerita berapa lama lu saya kurus kemarin. Lu mulai itu berapa lama? Lu mulai pertama kali dia untuk peran Gepeng tuh gimana? Apa namanya yang namanya saya disuruh jadi Gepeng itu saya nanya sama sutradaranya. Saya nggak tahu kan Gepeng siapa, kenapa nama orang kok Gepeng itu, saya bingung. Tapi ya udah saya biarin aja. Saya tanya, Pak, Gepeng itu kalau harus jadi Gepeng itu kira-kira saya harus ngapain? Terus kata dia belajar miskin. Kebetulan pas banget, itu cocok sama saya, itu miskinnya nggak perlu belajar. Jadi ya udah mungkin itu kenapa Pak Janugros milih saya itu karena miskin gitu ya. Terus karena miskin ya, lama-lama berat badan itu ngikut turun juga gitu ya, namanya uang susah gitu ya, minyak juga, harga minyak naik ya, lebaran begini juga ya. Ini saya nggak curhat, ini beneran, ini memang kenyataannya begitu kok. Ya akhirnya itu berat badan ikut turun karena memang disuruhnya belajar miskin, ya gimana ya, ikut turun juga ya, namanya berat badannya juga gitu. Ya, siap. Nah, lu kan pernah cerita nih, Wi. Lu tuh 2 hari. Saya nggak pernah cerita, kapan saya cerita? Tadi saya cerita. Iya. Gepeng mungkin yang waktu itu cerita, bukan Biowan. 2 hari lu nggak makan, sehari lu makan, yang kayak gitu. Itu lu nggak pusing? Atau lu kayak waktu reading lu nggak kesel gitu, kayak ngelihat Naima ngeselin gitu kan? Naima setiap kali reading ngeselin ya. Jadi kayak lu nggak kesel gitu ya? Ini muka saya biasa aja sih, kebetulan lagi flat aja, jadi nggak pernah. Iya, siap. Nggak akan pernah kesel juga sih, mau ngomong juga mulutnya orang nggak bisa kebuka ini. Jadi ya gimana ya, maksudnya
Emang ada adjusting, ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan kan secara fisik, dan pendekatannya kan banyak ya. Maksudnya secara ngomong pendekatan keaktoran tuh banyak ya untuk mendekati karakter gitu. Apalagi kita ngomongin comparables gitu loh. Ini kita ngomongin biopik yang memang ada di medianya bisa dibandingkan gitu ya. Orang bisa ngeliat secara fisik dan secara tata bahasa, body language dan lain-lain gitu loh. Dan yang paling harus dideketin menurut gue waktu itu adalah secara fisik dulu, karena itu yang harus tidak bisa berubah secara ekstrem dalam waktu yang singkat gitu, karena manusia punya adaptasi badan yang berbeda-beda gitu. Akhirnya itu dilakukan bahkan jauh sebelum mulai reading gitu. Itu sudah dilakukan karena untuk mendekati agar orang bisa melihat itu secara fisik aja dulu, ini mendekati apa enggak gitu. Akhirnya ya banyak yang dilakukan metode-metode ekstrem juga yang mungkin nggak bisa dilakukan pada umumnya gitu, karena emang that's what our job as an actor gitu, untuk tidak melakukan hal yang biasa dilakukan gitu. Gitu sih. Itu kan nggak semuka serius kan ini? Serius banget. Iya, oke. Serius, mantap. Oke. Oke. Ada nggak sih unforgettable moments atau fakta menarik atau lucu atau apapun itu selama workshop, reading, sampai syuting yang kalian masih ingat sampai sekarang dan kalian kangenin? Kan gue tahu ya banyak banget ya, tapi gue pusing liatnya anjir lu. Udah kayak ini dah, lagi hipnotis. Ayo guess the gibberish. Lah, nggak jadi. Orang itu lagi nanya, ngomong serius nanya. Iya, lu yang bener lu. Tahu. Ada nggak fakta menarik dulu nih dari ladies first kan, dari tadi ladies first kan. Iya, oke. Ayo Naima dulu deh. Fakta menarik atau unforgettable kan selama workshop. Sama workshop, reading dan lain-lain. Banyak banget sih kalau dibilang kayak gitu. Karena hampir semua hal unforgettable. Gimana kelakuannya teman-teman, kewan-kewan ini. Terus belum lagi belajar dan risetnya juga kadang tuh ngangenin banget. Bikin kangen buat belajar bareng sama teman-teman. Terus ya intinya kebersamaan sama teman-teman itu bener-bener sangat-sangat unforgettable. Bisa belajar kapanpun, dimanapun, sama siapapun. Itu aku senang banget sih. Jadi kangen. Kan bentar lagi ketemu lagi. Kan bentar lagi kita ngobrol bareng-bareng. Coba. Kalau saya, lu momen-momen yang nggak bisa dilupain itu nggak ada. Jadi saya lupa semua. Ya, sebenarnya udah lupa kemarin syuting apa gitu, apa segala macam udah lupa. Jadi ya kalau disebutin ya, karena saya nggak inget, namanya juga orang lupa, gimana? Iya bener sih. Nggak iya, salah. ya kan? Tapi kalau biasanya lupa itu nggak inget loh. Nggak, gini deh. Tapi kalau orang nggak inget bisa jadi lupa. Nah iya, itu dia. Iya, jadi kan gimana, nggak ada salah dan benar di sini ya. Namanya juga hidup mah abu-abu. Gue pusing deh ngomong sama lu, Bi. Sumpah. Otak gue kayak mau meledak aja. Makanya gue yang paling terakhir, biar orang-orang udah pada capek kayaknya gitu loh. Iya bener lu. Jadi gue kayak gak stres waktu awal gitu. Lupa nonton film ini ya, guys. Oh, salah film, sorry. salah film promo lu. Salah kaos. Salah kaos. Oke. Apa bedanya produksian ini sama produksian kalian yang lain deh? Maksudnya kayak yang kalian merasa kayak apa perbedaannya gitu loh? Beda judul. Kalau menurut saya ya, pakai kamera juga, ada sutradaranya, ada ini juga produsernya, terus kayak PH, terus ada lampu, sama skenario juga masih dibahas. Mau ganti deh pertanyaannya deh, daripada nggak dijawab deh. Ya. Gue ganti pertanyaannya ya. Ganti. Production value-nya dari film Sri Mulyati ini bagaimana gitu aja deh, menurut pandangan kalian gitu deh. Saya nggak ngerti production film apa. Sebenarnya saya nggak ngerti. Jadi coba itu apa, Naima coba dijawabnya. Ayo Naima.
Coba tanya sama Aldo Gudel. Ada William Utomo loh. Bapak William Utomo loh. Dari situ loh. Nungguin jawaban nih. Dulu deh. Tahu nggak gremet-gremet? Ayo, gak enak jawabnya serius sih. Apa? Mas host gremet-gremet nih. Gremet-gremet. Udah, halo. Halo. Udah aman ya? Budel, makanya dibayar wifi-nya. Nah, itu dia, wifi-nya makanya dibayar. Halo. Kalau emang nggak di suaramu nih, kolam renangnya dimatiin. Kolam renang di IDN tuh dimatiin, ganti wifi. Okay. Aman ya. Kolam renang di IDN tuh dimatiin, ganti wifi. Aman ya. Oke. Aman. Oke, itu tadi production value-nya apa guys? Kalian dari sudut pandang mata kalian itu production value-nya film ini tuh bagaimana? Saya kebetulan jelang syuting, jadi kalau ngebandingin gitu production value ya, rasanya nggak valid lah kalau gue yang ngomong. Saya nggak valid lah gitu. Gue soalnya. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin production value, bukan tentang angka aja yang kita omongin, bukan tentang uang, tentang skala produksi yang besar atau enggak, tapi tingkat keseriusannya mungkin kalau misalnya kita bahas ya. Yang kita bahas mungkin ya karena energi dari semuanya gitu, dari semuanya bahwa kita mengerjakan film itu dengan sangat sakral, dengan sangat serius gitu. Jadi semuanya punya energi yang sama gitu. Kita mengerjakan film komedi, kita mengerjakan film biopik komedi yang legendaris gitu istilahnya ya. Jadi kita mengerjakan dengan sangat serius gitu. Untuk membuat orang tertawa aja kita mengerjakan dengan sangat serius gitu. Jadi mungkin value-nya di situ yang mungkin gue bisa ambil gitu, bukan tentang angka ya. Tapi gimana tingkat keseriusan semua departemen, dari bahkan yang di kantor atau yang di lapangan, bahkan sampai ke aktor-aktor dan segala macamnya, tim promosi dan lain-lain, itu punya tingkat keseriusan yang sama. Jadi value-nya mungkin menurut gue ada di situ sih yang ngebedain dari produksi biasanya gitu. Siap, mantap sekali. Coba kalau dari Naima, dari mata Naima gimana? Setuju sih, karena keseriusannya juga bikin bukan keseriusan yang bikin. Nggak bisa kan kalau gue jawab duluan lu bingung kan. Makasih ya. Apa? Iya, makanya mending lu jawab duluan berikutnya. Iya. Kalau gue jawab duluan, lu nggak bisa ngikutin ngimbangin jawaban gue. Iya, bener lu. Gue aja pusing. Iya, bener banget. Dia kalau serius banget, sumpah dah. Nih, tapi gini. Intinya, kalau aku nggak tahu seriusnya juga bukan serius yang kayak bikin jadi tegang atau panik gitu loh. Tapi serius yang bisa ngajak teman lain juga serius. Dan aku suka banget karena aku dirangkul sama semuanya. Dan yang aku lihat tuh, dedikasi setiap orang di sini tuh dahsyat. I love it. Bikin aku juga jadi termotivasi buat melakukan hal yang sama. Dan bukan kayak kompetisi, tapi buat aku belajar aja gitu. Jadi di film yang sekarang enggak ya? Cuma di film enggak. Lu kan lagi syuting. Ini belajar juga. Lu jangan gitu. Iya, lagi belajar juga. Tapi kan belum tarik value-nya. Kan belum selesai. Parah lu. jadi yang di situ filmnya apa? Orang-orangnya nggak serius gitu. Wah, parah gitu. Serius? Bio sih. Tapi menegangkan karena seriusnya kan horor. Oh iya. Bio sih pembunuhan karakter sih anjir. Iya. Lihat ya teman-teman, ini Biowan, ini bukan gepeng, ini Biowan nih. Biowan pembunuhan karakter. Telah terjadi pembunuhan karakter di live Srimulat Ngabuburit live terakhir. Betul. Bi. Lu ya? Lu gak kasihan orang-orang yang lagi puasa, Bi? Pusing, Bi. Ini udah. Oke. Apa sih yang ingin disampaikan ke audiens melalui peran kalian? Specifically ke peran kalian ya. Apa sih yang ingin disampaikan
oleh peran kalian ini ke audiens di film Sri Mulat? Apa ya, benar? Naima dulu deh. Ntar dia bingung loh jawabnya. Udah, Iya, Naima dulu. mikir dulu ya. Ya enggak lah, pasti beda kan, beda Iya, karakter. mikir dikit, Ya, boleh. dikit dulu ya. Ya udah, Bio deh. Ya, sebenarnya kan film ini kan gimana mempotret kehidupan pada masa itu, para seniman terus gimana sih sebenarnya pada masanya, pada masa itu kayak apa sih mereka harus bergulat seperti apa sampai harus bisa sampai sukses dan lain-lain gitu loh. Jadi ya kalau misalnya ngomongin misalnya Gepeng atau apa ya, mungkin representasinya bukan tentang Gepengnya aja gitu, tapi gimana fenomena satu acara tradisional, sebuah kultur tradisional menjadi berevolusi menjadi acara yang bisa dinikmati satu Indonesia gitu, seluruh Indonesia gitu. Itu kan berarti kan kita sebagai manusia ya, kita tuh sebenarnya evolutif banget gitu. Kita harus bisa beradaptasi terhadap zaman, kita harus beradaptasi terhadap apa yang terus bergerak, dan kita maksudnya sebagai seniman kita juga harus bisa melihat itu, bahwa apa sih visi-visi yang mau disampaikan sebagai seorang seniman gitu, dalam gambaran besar gitu. Karena kita kan sebenarnya sebagai seorang seniman apa ya, kita yang meng-capture sebuah zaman itu seperti apa gitu loh. Kita melihat sebuah satu generasi ke generasi lain itu kan pasti kita punya pandangan-pandangan tersendiri gitu, dan gimana kita mengencapsulate itu menjadi satu bentuk media gitu loh. Nah itu menurut gue yang kalau dilihat secara gambaran besar ya, mungkin karakter gue juga merepresentasikan itu, tapi bukan kita ngomongin soal biopiknya aja gimana Gepeng bisa menjadi seseorang yang seperti apa gitu, tapi menurut gue ini fenomena yang lebih besar daripada seorang Gepeng itu tersendiri gitu. Bahkan baik Gepengnya tidak menyadari hal itu gitu, karena ini fenomena yang luar biasa gitu. Sri Mulat menjadi sebuah hiburan di seluruh Indonesia dan bisa membuat tertawa seluruh Indonesia tanpa ada batasan bahasa gitu. Berarti kan komedi sebenarnya universal, perasaan itu universal dan lain-lain gitu sih. Oke, mantap. Thank you, Bio. Kalau dari susah gue dengernya, Boy. Lah. Dan gue pusing. Gue juga capek denger gue sendiri. Iya, ada Madika Yusuf nih. Cup. Ada Ucup nih. Suruh pulang deh dia. Kalau dia nggak pulang, gue yang pulang. Oke. Coba. Kalau Nai, lu Nai, gimana Nai? Mungkin aku mau specifically lebih ke karakterku kali ya. Yang mau disampaikan adalah kan zaman itu kan pasti perempuan dilihatnya gimana kan. Di sini tuh mau lebih ke menunjukkan bahwa perempuan juga bisa. Token listrik dulu itu habis. Bentar ya, itu. Bentar wifi-nya mati. Iya. Iya, ini yang banyak. Jangan, aduh lama. Kan bener, wifi-nya mati. Iya, kurang ajar emang, kurang ajar. Coba. Ayo, yaudah, Nai. Lanjut. Ya udah, intinya kalau aku pengen menunjukkan bahwa perempuan tuh pada zaman itu juga bisa, bahwa dari dulu tuh perempuan udah bisa berkarya, dan berkarya juga nggak yang bukan hanya menjadi pajangan gitu loh. Tapi bisa menjadi sesuatu, bisa memberikan perubahan, bisa udah isinya. Kamu nggak percaya, ini listriknya mati nih, bentar ya. Udah, kamu sambil ngomong aja, ini saya mau isi token dulu. Oh ya, perempuan juga bisa berkarya, bisa bekerja pada saat itu, dan menunjukkan bahwa dari keoptimisan karakternya Mbak Ana ini optimis. Jadi ya, dari keoptimisannya dia itu menghasilkan sesuatu gitu.
Ya, 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 ya. Aku setuju sih. Pranana kan sangat mendrive juga ya. Maksudnya kayak memberitahukan bahwa kayak ya gue bisa ngomong apa aja. Padahal pada zaman itu mungkin ada beberapa yang kayak perempuan di rumah aja, diem aja yang kayak gitu-gitu gitu loh. Tapi kita lihat dari Pranana sendiri, Pranana sangat nyablak aja ya. Udah gue mau ngomong apa ya terserah, kan kita sama-sama punya hak untuk ngomong di sini, gitu kan? Jadi Jadi dia itu tuh lebih ke dia optimis dan dia optimis sama targetnya dia gitu loh. ya, setuju. Jadi dia membuktikan bahwa perempuan kalau punya target dan dia optimis, dia pasti bisa. Benar. Jo. Kenapa tiba-tiba di akhir Gak enak, Jo. Lihat muka lu aja. udah. Saya udah ya Mas ngomongnya. Ya. Oke, Udah oke, ya, oke. sudah. Ya. Oke. Lanjut. Kita ke pertanyaan penonton ya. Ini pertanyaannya banyak banget, guys. Ada 20.000 nih pertanyaan. Buset. Ada kembalian nggak? Gua ada ceban nih. Oke. Bagaimana Kak? Nih. Untuk Bio dan Naima dari BTB Jakarta, untuk Bio dan Naima ada ritual khusus nggak yang dilakukan sebelum memerankan peran kalian? Maksudnya kayak sebelum kalian di depan layar, kalian melakukan apa dulu? Ada ritual khusus nggak? Aduh, Bio, aduh. Bentar, ini gue basah. Aduh. Dia tak dulu. syuting nggak bisa diam, udah selesai syuting nggak bisa diam. Apa sih? Ritual khusus. Ritual Cuma yang khusus. penting rokok. Gitu ya, lu nggak makan nggak apa-apa tapi nggak bisa nggak ngerokok gitu ya? Sama ngopi, iya. Udah itu aja. Rokok aja. sama ngopi. Kalau... Ya. Apa? Kenapa kayak gitu? Apakah Mas Gepeng seperti itu juga? Enggak. Itu mah guanya aja, emang gitu. Oh, oke. Tunggu. Ya. Mau nanya dong sebenarnya. Kan Mas Rosa sebagai acting coach kita, itu dia kasih tahu kan, kayak lu harus bisa keluar dan masuk ke dalam karakter tersebut. Apa yang lu lakukan untuk bisa keluar dan masuk sih sebenarnya? Karena kan lu pertamanya Gepeng terus nih, tapi kita tahu lu bisa jadi Bio, lu bisa jadi Gepeng. Apa yang lu lakukan? Bagaimana cara lu masuk ke karakter itu dan bagaimana cara lu keluar? Naima aja dulu, ntar kalau gue yang jawab panjang, serius. Ya oke. Kayak udah Naima dulu. Iya. Terus aku pokoknya yang ringan-ringan dulu, Nich. Kalau ritual Naimahnya sendiri paling cuma makanan sih. Aku kalau makanannya enak gitu. Bukan makanan mahal, mewah gitu, enggak. Tapi maksudnya makanannya kayak berasa yang enak. Lu dibayar pakai makanan abar, juga kan? Iya. Makanya. Soalnya mood aku tergantung makanan gitu. Terus kalau yang kata Mas Rosa itu kan dia mengajarkan kita untuk ada pintu masuk dan keluar. Kalau aku sih dari postur tubuh aja. Jadi kayak kalau udah tegapnya kayak Mbak Ana ya udah aku di situ. Tapi kalau aku udah kayak posturnya balik lagi ke Naima lagi gitu. Oke. Coba kalau Bio deh. Aduh. Udah lah nih biar Enggak. Punya tahu dulu. Kok udah ada duluan sih? Enggak, kalau pintu masuk atau pintu keluar sebenarnya lebih gue ngejelasin secara universal aja ya, kayak nggak harus Gepeng gitu. Maksudnya kalau gue ngelihat sebagai satu karakter gitu, apapun itu, siapapun itu gitu, apa sih yang gue sukain dari satu karakter ini gitu, misalnya gimana cara dia berpikir kah, atau gimana cara dia jalan kah, gimana dia ini kah, dari apa yang paling kita sukain itu yang pasti akan kita ingat, apa yang kita memori. Mau itu bentuk tubuh atau bentuk pikiran atau bentuk perasaan, harus masuknya lewat situ dulu gitu. Ketika udah masuknya lewat situ, kita nggak boleh lupa ngebedah diri sendiri juga gitu. Terus yang paling kita sukain dari diri sendiri gitu. Nah itu pintu keluarnya gitu. Paling itu aja sih kalau misalnya nanyain pintu masuk atau pintu keluar ya, karena emang sebenarnya harusnya sesimpel itu gitu. Ketika kita memperkompleks semuanya malah jadi tidak menjadi pintu masuk atau pintu keluar yang efektif
dan efisien gitu. Apalagi kita ngomongin industri juga kan punya waktu yang ada tenggat waktunya gitu istilahnya gitu. Nah, kalau dari diri lu sendiri yang paling lu suka dari diri lu apa berarti dong? Supaya bisa masuk balik ke diri lu. Nggak ada. Gak ada, oke udah deh. Oke, Nggak ada, jawab jadi dikit. sebenarnya gue kebalik. Oke. Gue tanya yang lain deh. Kenapa Bio, kenapa lu waktu di teaser kemarin lu ngomong kalau misalnya lu kangen nggak makan? Kenapa? Banyak yang nanya nih. Ya karena memang nggak makan kan. Untuk sama kayak Naima jawabannya sebenarnya kayak untuk menstabilkan berat badan yang lumayan ekstrim malnutrisinya gitu. Jadi ya kangen nggak makannya sebenarnya gitu loh. Karena ketika gue balik jadi bio ya gue bakal tetap makan gitu, bakal tetap ya makan aja gitu buat biar seru aja hidup makan ya kan. Kalau ya karena ya itu ya beneran kangen nggak makan, Lu turun berapa kilo sih kemarin? 9 kayaknya. Anjir, 9 sih ekstrim parah sih. Ya oke lah, nggak se-ekstrim itu. Karena Naima udah ada Ibnu Jamil loh. Kasian banget Bang Ibnu Jamil kalau gabut ya dia. Apa? Bukannya buka bersama kek, kemana kek. Iya. Alah. Malah halah. Datang mahal. Ayo. Kata dia, enggak, bukan jadwal gua nih, katanya. Oke. Boleh pesan-kesan kalian yang terakhir untuk teman-teman semua nih. Tapi mau udah mau selesai? Hah? Udah lah. Terus aja lu. Oh, ya gue baru mau serius padahal. Oh, yaudah oke. Karena Bio mulai mau serius, tolong admin MNCP, tolong gue dikasih pertanyaan lagi buat Bio tuh, bentar ya. Ya nggak apa-apa, tapi gue miss flight ya. Hah? Gak apa-apa, tapi gue miss flight ya. Miss flight. Lu mau kemana nih? Lu nggak mau gue ke Jakarta? Bener lu. Kalau ke Jakarta nggak promo lu. Iya. Ya paling gue miss kan flight besok ya. Iya, paling gue miss flight, gak ikut preskon, gak ikut promo, ya kan? Ana salto dong, kata Ibnu Jamil. Ana salto. Ini apa sih orang bola ini tiba-tiba datang suruh salto? Itu udah lu udah Bang, kau ngomongin ini aja, ngomongin apa prediksi gol, nggak usah datang suruh salto orang, kok yang benar aja sih. Itu rambutnya aja dia nggak kering suruh salto pula. Iya, kata ini udah 3 jam nggak kering. Iya loh, kita live udah sejam lebih loh. Orang dari banyak tuh, dari lama sampai sepi ngeliatin rambut tuh nggak kering juga. Kata Wicun Lee, jangan sampai miss flight-nya, Bio. Tuh, denger tuh, gue jangan sampai miss flight kan. Ini kan berarti gue bentar lagi harus jalan. Lu flight jam berapa sih? Iya beda jam Bali sama jam Jakarta. Iya, jam berapa aja kan, ngomong aja kan kita bisa mundurin sejam. Oh iya benar. Jam 8.40 gue. Oh, jam 8.40. Oke. Oke, ini gue naik helikopter jadi agak beda nih settingannya. Waduh. Siap. Gue diminta bikin games nih. Jadi lu harus jawab cepet. Ada hadiahnya nggak? Ya. Minimal 50% lah dari termin 2. Iya, hadiahnya keluar termin 2. Hah? Oh. Hadiahnya keluar termin lu. Ya Allah, udah habis kali termin gue mah dari Sri Mulat, udah habis. Udah nggak ada rasanya. Kan promo. Oh iya. Oh iya, benar. Bener lu, nggak dibayar lu promotor lu. Ayo, ini gue main game serius banget nih. Oke. Ada duitnya. Ayo, saya parah nih. Ada duitnya. Enggak, tapi gamesnya dulu. Gue nggak mau terlalu banyak expectation ya guys. Ntar gamesnya nggak seru, lu marah-marahnya ke gue. Enggak, gue nggak marah-marah. Gue kalau dibayar mah pokoknya ini jawab cepet ya. Jawab cepet aja langsung. Pokoknya yang cepet langsung jawab. Iya, jawab cepet ini langsung. Oke. Siapa yang paling ditakutin di lokasi syuting? Cepat.
Cepat. Jawab cepat bukan artinya lu jawabnya cepat. Lu Juan. maunya apa sih, Gudel? Lu Nama lu maunya Juan apa? atau mau gue ganti Juan yang lain nih? Lu maunya Ada apa? Juan Coba. yang lain nih. Enggak, ya udah, Hah? ini coba jelasin dulu makanya jawabnya apa. Ya jawab aja. Misalnya Aja. kayak gue kan tanya, siapa yang paling ditakutin di lokasi syuting? Jawab Aja. Naima gitu. Tadi kan jawab aja. Aja. Gimana sih? Ayo cepet. Ini gue boleh selesai nggak sih ini live? Sumpah loh ini live gue paling capek. Gue capek loh. Makanya ditaruh paling terakhir, Gudel, biar kayak akhirnya selesai juga nih live gitu. Tuntutan live ini kelar juga. Gitu. Lu jawab dulu, udah deh. Jawab ya. Ya, Bukan jawab iya ya. Iya. ya. Ini jawab cepat. Cepat. Oke, Ini siapa terbang. yang paling jahil di lokasi syuting? Ya. Iya. Oke, bye guys. Thank you for joining today. Gue capek karena Biowan udah buat kayak emosi. Ayo, bisa nih. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Itu udah gue jawab. Jawab namanya siapa? Namanya siapa? Mas Raja. Sorry Mas, ini nggak bisa gamesnya nggak bisa jalan nih. Sorry karena dua talentnya Enggak, ini ayo ini jawab. Ya ayo bener ya. Iya. Oke. Siapa yang paling Jawabannya jahil di apa? lokasi syuting? Jawabannya apa? Ya nggak Lu tahu. kok nggak di Jawab brief aja guys. Enggak di WhatsApp. Tadi di WhatsApp nggak ada. Jawabannya ini kita mikir sendiri Iya. apa? Zulfa Apa kita Maharani boleh nggak dikasih tolong gua? tahu? Zulfa Maharani nih. Zulfa Maharani tolong gua boleh nggak? Nih. Ini enggak nih Temen- jawabannya mau gua Gantiin. mikir sendiri apa dikasih tahu. Soalnya tadi kan ada briefnya tuh nggak boleh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ini jawabannya ntar takut salah lagi. Oh. Ini soalnya kan dibayar nih gamesnya nih. Boleh. Nggak boleh. Iya. Jawab aja. Boleh apa? Siapa yang paling jahil di lokasi syuting? Dari antara Nggak semua boleh cast, siapa Boleh apa, yang Dok? paling jahil di lokasi syuting? Boleh apaan? Apaan? Boleh apaan? Kalau tadi boleh Boleh. apaan? Apaan yang boleh? Boleh jawab siapa aja cast-nya yang paling nyebelin. Oh iya, ayo. Lu kalau nyebelin gue jawab sekarang Biowan. Capek. Iya itu. Kejawab kan? Tuh, kejawab kan? Lo Nggak. kejawab sendiri kan? Kayak gini deh. Oke. Siapa yang paling jahil di lokasi syuting? Jawab. Gue lah. Setuju sih gue. Dimas. Gue masih dendam. Dimas. Oh, Dimas. Oh, ini ya. Itu ya. Oh iya. Oke. Nggak tahu. Gue nggak tahu jawabannya siapa. Gue juga nggak tahu. Udah biarin aja deh. Ya udah next. Pertanyaan Next berikutnya. ya. Next. Apa hal yang paling bikin semangat waktu syuting? Kalau udah mau Dibayar. kelar. Apa? Kalau udah mau kelar. Oke. Kalau udah mau kelar. Kalau Dibayar. Iya, Naima dibayar. Dibayar. Oh, siap. Kalau gue mau kelar turun. gitu. Gue nggak dibayar gak apa-apa Iya. sih. Yang penting udah mau kelar aja. Aduh, kelar nih. Oke, semangat. Oke. Terus Gue capek ini, gue nafas terakhir gue sih beneran nih. Oke, harapan terbesar kalian dari film Sri Mulat. nggak ada. Tayang. Nggak ada. What? Gue nggak punya harapan. Oke, siap tayang. Kalau Bio nggak ada, soalnya supaya lu surprise gitu ya. Enggak juga. Emang namanya itu memanage tentang kekecewaan gitu. Kalau lo berharap gitu, pasti lo kecewa. Jadi mendingan gak usah berharap. Harapan itu mematikan kalau katanya Udah, The Dark begitu aja. Knight Trilogy. Oke. Udah. Jangan lanjutin. Ayo, langit gue bagus nih. Foto. Iya, langitnya bagus tuh. Ayo udah cepet. Lagi apa? Ini malah penanyanya lama, jawabnya cepet. Loh, Tahu. jadi ini mau... Kok gue jadi bingung? Aduh. Lu minta apa nih? Aduh, gimana sih? Apa sih kok gimana sih? Enggak, lu nanyanya lama, jawabnya minta cepet. Nanyanya lama. Udah selesai.
Oh, Ayo, udah. gue cuma dikasih 3 Udah pertanyaan. tahu dong kalau udah kelar. Bilang dong. Iya. Iya, sorry. Ayo, gantian, Oke. gantian. Itu Udah, kan dari udah, Aldo udah, 3. udah. Waktunya Gantian, udah Aldo habis. 3 tuh. Ayo, Naima 3 dulu. Apa gue dulu nih, Naim? Ma, 1 aja udah. 3. Ayo, 3. Jawab cepet nih. Udah, Gantian. 3 pertanyaan ya. Udah. Ayo. Guys. Cepet Waktunya udah 3 habis. 3 pertanyaannya. Ya Ayo, udah, 1, udah. 2, 3. Siapa yang Ayo. paling ditakutin? Mas Yuka. Jawab dong. Oke. Gimana sih lu? Oh, gue nanya, gue jawab Lu juga. jawab juga lah, gantian. Gimana Iya. sih? Namanya main games. Nggak ngerti ya ini orang ya? Mas Rosa dong. Susah banget. Tahu. Masa peraturan gampang banget gitu, nggak ngerti. Si Aing. Iya, oke, yuk lanjut. Lagi ya. Ya, ayo pertanyaan kedua. Siapa yang kentutnya paling bau? Dimas. Nggak pernah nyium. Tutup hidung lo. Oke. Yang terakhir nih dari gua. Siapa yang suka tidur? Naim malah. Gue ada Erika. fotonya nih. Iya. Oke, Sebar-sebar sekarang foto dari gua. Diem lo. Ya, nih dari gue nih. Oke. Menurut kalian apa yang harus dirubah dari kantor Iden Picture? Lu sih Wifi. pembunuhan karakter orang yang ada di situ sih. Wifi. Dijawab nih, Mak, Wifi. Iya, setuju gue wifi. Nah, oke, satu Wifi, betul. Oke, Kalian sepakat ya. Oke. Gak boleh gitu, Bio, gak boleh gitu. Ntar Ini lu pertanyaan dimarahin gua, sama udah diem. produser, sumpah. Jawabannya cepet, nggak ada yang minta panjang lama, nggak ada. Ini jawabannya cepet. Ayo. Dari film Sri Mulat, mana karakter yang paling gak suka? Gak ada, suka semua. Gak ada. Nggak ada karakter yang gak suka. Gak ada. Oke, bagus. Enggak. Oke, ini pertanyaan terakhir nih yang paling penting nih dijawab nih ya. Apa yang kalian paling kagumin dari seorang Pak Fajar Nugros? Oh, dia punya komedi otak Jenius. tuh, gue gak ngerti dapat dari mana. Jenius banget sih. Bisa aja kalian penjilat-penjilat ini. Sumpah kan. Kadang tuh gue suka sama Nugros. Enggak. Gue tuh sampai nanya loh sama Nugros. Gros, lu tuh kadang-kadang otak lu tuh mikir apa sih sampai lu bisa dapat kayak gituan? Iya. Ya, bagus. Ya udah, makasih ya teman-teman yang udah nonton live hari kali ini. Ini live terakhir kita dari runtutan live film Sri Mulat, memperkenalkan para karakter-karakternya. Terus makasih banget untuk udah ngabuburit barengnya. Ya benar kan ngabuburit. Kita terus selamat berbuka ya buat teman-teman yang berbuka. Bentar lagi tuh ya, belum kayaknya. Kalau di Bali sih udah dari tadi. Bentar lagi kita. Ya, pokoknya jangan lupa saksikan film Sri Mulat tanggal 19 Mei 2020 berapa sih ini nggak tahu gue. 2022. Rasanya cepet banget. 2022. Iya, oke. 19 Mei di bioskop ya, bentar lagi berarti tuh siapin aja, ngumpulin duitnya dari sekarang tuh, duit THR tuh dipakai buat nonton film aja biar kita makin kaya ya para orang-orang industri film gitu. Terus biar saya nggak miskin terus gitu, jadi Gepeng capek gitu. Gepeng juga pernah kaya loh, serius. Ini belum ada film Gepeng kayanya soalnya. Gepeng masih miskin. Terus ya makasih ya buat Aldo juga udah hadir, makasih Naima udah hadir. Iya. Jadi Aldo. makasih juga teman-teman udah nonton. Jadi jangan lupa saksikan film Sri Mulat tanggal 19 Mei 2022. Nanti tungguin tuh semua karakternya tuh, ada berapa, 11 atau 12 karakter, selusin tuh, pilih aja yang mana yang paling lo suka. Oke, nanti akan diumumkan di Instagram film Sri Mulat untuk pemenang tiket-tiketnya. Oke? Siap. Terima kasih. Bye-bye. Thank you, Bi. Safe flight. Thank you, Nai. Bye-bye. Safe flight juga, dadah. Bye. Oke, begitulah guys hari ini live-nya. Capek ya guys ya sama Bio ya. Tapi mantap banget, luar biasa banget Bio dan Naima menjelaskan dikit tentang bagaimana kita syutingnya, bagaimana prosesnya, dan kita ngajak semuanya untuk nonton di bioskop 19 Mei 2022. Saksikan film Sri Mulat Hill yang mustahil di bioskop kesayangan Anda. Dan sekarang udah waktunya berbuka mungkin ya guys ya. Silahkan kalian berbuka puasa, selamat berbuka puasa, dan semoga kalian
bisa mantap sekali ya berbuka puasanya, dan kalian ikutin terus, jangan lupa follow Film Sri Mulat, jangan lupa tungguin aja siapa yang menang nanti 6 tiket gala premier. Terima kasih, thank you udah join, bye bye.